Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasni Aida. Saya di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang dimensi epistemologi ilmu. Langsung saja. 1. Pengertian epistemologi. Secara etimologi, merupakan gabungan dari dua kata, yaitu episteme dan juga logi. Dalam bahasa Latin, kata episteme berarti bahu atau pengetahuan, sedangkan logi berarti ilmu atau teori. Dengan demikian, epistemologi dapat mempunyai arti teori tentang pengetahuan, atau jika dikonstruk dalam bahasa yang lebih rumit, epistemologi adalah ilmu pengetahuan tentang pengetahuan. Persoalan utama yang dihadapi oleh setiap epistemologi pengetahuan pada dasarnya adalah bagaimana cara mendapatkan pengetahuan yang benar dengan mempertimbangkan aspek ontologi dan juga aksiologi masing-masing ilmu. Kajian epistemologi membahas tentang bagaimana cara mendapatkan ilmu pengetahuan, hal-hal apakah yang harus diperhatikan agar mendapat pengetahuan, dan apakah yang disebut dengan kebenaran. 2. Aliran filsafat epistemologi. Aliran filsafat yang pertama kita dapati adalah idealisme dan juga rasionalisme. Kedua aliran filsafat ini awalnya sama, yaitu yang memandang bahwa kenyataan yang sesungguhnya adalah dunia idea atau rasa. Menurut idealisme dan juga rasionalisme, pengetahuan yang diperoleh dengan pengalaman atau dengan perantara alat indera diragukan kebenarannya, karena mereka tidak menemukan cukup alasan untuk menganggap bahwa munculnya sejumlah konsepsi dan gagasan pada kita adalah karena kerja indera kita. Filsafat idealisme dan juga rasionalisme sangat berpengaruh pada filsafat modern dengan teori-teori yang dikemukakan oleh filosof Eropa yang terkenal, antara lain filosof Prancis René Descartes, filosof Jerman Immanuel Kant, dan Friedrich Wilhelm Hegel. Selanjutnya ada realisme. Filsafat realisme mempersoalkan objek pengetahuan manusia. Menurut realisme, objek pengetahuan manusia terletak di luar diri manusia. Selanjutnya ada empirisme. Menurut empirisme, pengetahuan kita bukan telah ada pada kita, tetapi datang kepada kita melalui alat indera atau pengalaman. Menurut teori ini, penginderaan adalah satu-satunya cara yang membekali manusia dengan gagasan dan juga konsepsi-konsepsi, dan bahwa potensi akal kita adalah potensi yang tercerminkan dalam berbagai persepsi indrawi. Tokoh utama dari aliran empirisme ialah Francis Bacon, John Locke, George Berkeley, David Hume, dan juga Bertrand Russell. Selanjutnya ada kritisisme. Filsafat kritisisme merupakan penggabungan antara rasionalisme dan juga empirisme, yaitu bahwa pengetahuan kita itu diperoleh melalui akal dan juga penginderaan kita. Objek di luar diri kita memberikan pengalaman kepada kita melalui indera. Pengalaman itu dirasionalkan oleh subjek atau kita menjadi pengetahuan. Aliran kritisisme ini dikenal pula sebagai kritisisme Kant, karena filosof Immanuel Kant yang pertama kali mengkritik dan juga menganalisis kedua macam sumber pengetahuan itu dan menggabungkan keduanya. Lalu, filsafat kritisisme ini kemudian dikembangkan lagi oleh mazhab Frankfurt yang disebut adalah teori kritik masyarakat. Sasaran kritiknya yang terutama adalah teori ilmu sosial yang berkembang pada masa itu. Di antara tokoh mazhab ini adalah Lukács dan Horkheimer. Yang terakhir ada positivisme. Positivisme adalah aliran filsafat ilmu pengetahuan yang muncul pada abad ke-17 yang merupakan elaborasi oleh Francis Bacon dari aliran empirisme yang telah dikembangkan sebelumnya oleh Galileo dan juga rekan-rekannya. Yang menjadi inti dari metode ilmiah Bacon ialah penelitian ilmiah yang dimulai dari pengumpulan data yang dapat diamati secara terbuka,
disertai dengan pengembangan hipotesis yang mengarah pada penjelasan data. Selanjutnya, pengujian hipotesis itu melalui eksperimen. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.